Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu akan mengabsen dulu. Siapa di antara kalian yang belum hadir? Siapa? Ketua kelas? Oh ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Ya, dan Ibu harap kalian semuanya siap untuk mengikuti materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas topik bioteknologi ya, dengan subtopik bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian bioteknologi. Yang kedua, diharapkan pula kalian dapat membedakan bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Dan yang ketiga, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi contoh atau sumber dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan makanan apa yang Ibu bawa. Coba Dita, makanan apa ini? Ya, betul. Yang ada di sebelah kanan Ibu adalah tempe dan di sebelah kiri tangan Ibu adalah tape singkong. Apakah bahan baku kedua makanan tersebut sama? Apakah bahan bakunya sama kedua makanan ini? Coba kamu, Lina, jawab. Betul sekali, berbeda ya. Kedua bahan baku dari makanan ini berbeda. Kalau tempe terbuat dari kedelai dan tape singkong terbuat dari singkong. Mengapa bisa terbentuk seperti ini? Mengapa bisa terbentuk tape? Juga mengapa bisa terbentuk tempe? Adakah makhluk hidup di dalamnya yang membantu proses terbentuknya kedua makanan ini? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, jamur, ataupun virus untuk menghasilkan produk dan jasa. Berdasarkan tekniknya, bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional atau tradisional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau tradisional adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa. Teknologi modern merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup dan komponennya secara langsung serta menggunakan alat-alat dan cara kerja yang canggih. Contoh bioteknologi konvensional atau tradisional yang pertama adalah tempe. Tempe ini berasal dari proses fermentasi kedelai oleh jamur Rhizopus oryzae. Yang kedua adalah tape singkong. Nah, ini diproses dari fermentasi singkong oleh jamur Saccharomyces cerevisiae.
Berikutnya adalah roti. Roti ini diproses dari fermentasi tepung oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian selanjutnya adalah oncom. Oncom ini berasal dari bungkil kacang tanah. Ya, ada pula yang berasal dari ampas tahu. Nah, ini diproses oleh fermentasi jamur Neurospora cytophila. Neurospora cytophila atau Neurospora crassa. Selanjutnya adalah nata de coco. Bahan dasarnya berupa air kelapa. Nata de coco ini difermentasikan oleh bakteri Acetobacter pseudomonas sehingga terbentuklah gumpalan-gumpalan yang membentuk nata de coco. Selanjutnya adalah keju. Keju ini berasal dari fermentasi susu oleh bakteri Streptococcus sp. Perbedaan bioteknologi konvensional atau modern dengan bioteknologi modern diantaranya yang pertama dilihat dari segi tekniknya. Pada konvensional menggunakan teknik fermentasi masih cukup sederhana. Sementara yang modern menggunakan teknik rekayasa genetika atau rekombinan DNA. Kemudian prinsipnya, untuk yang konvensional tidak menggunakan prinsip ilmiah, sementara yang modern menggunakan prinsip secara ilmiah. Produksi. Untuk yang konvensional diproduksi tidak secara massal, sementara yang modern diproduksi secara massal atau dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian contohnya, untuk bioteknologi konvensional, contohnya anak-anakku sekalian, pernahkah kalian mencoba membuat donat ini? Ataukah pernah kalian membantu orang tua kalian untuk membuat donat? Ya, alhamdulillah kalian sudah pernah mencobanya. Nah, dalam pembuatan donat, ketika adonan semuanya dicampur, kemudian adonan ditambahkan dengan yes atau khamir atau jamur. Nah, jamurnya itu disebut dengan Saccharomyces cerevisiae. Jamur tersebut berfungsi untuk mengembangkan adonan, ya, dimana dengan jamur tadi adonan mengalami proses fermentasi. Nah, setelah itu adonan ditutup dengan rapat. Mengapa adonan yang telah jadi ditutup dengan rapat? Coba Dita, kamu jawab. Betul sekali. Ya, tujuan adonan ditutup dengan rapat itu untuk terjadinya proses respirasi anaerob, ya, sehingga akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Dengan demikian adonan akan menjadi mengembang, sehingga setelah adonan mengembang barulah dicetak dan kemudian digoreng. Jadilah terbentuklah donat. Contoh bioteknologi modern di antaranya adalah hormon insulin, ya. Hormon insulin ini merupakan teknik rekayasa genetika yang dilakukan oleh para ilmuwan
di mana hormon insulin ini kegunaannya untuk mengobati penderita penyakit diabetes atau kencing manis, ya. Karena para penderita penyakit diabetes itu hormon insulinnya, kadar hormon insulin dalam tubuhnya kurang. Oleh karena itu, dengan disuntikannya hormon insulin ke dalam tubuh penderita diabetes, maka akan menjadi normal kembali. Berikutnya adalah tanaman transgenik. Contohnya adalah ini jagung, ya. Jagung ini memiliki tongkol yang bagus, tidak ada cacat sama sekali, ya. Jagung yang tahan terhadap penyakit. Juga tomat. Tomat walaupun dibiarkan 2 minggu, dia tidak cepat busuk karena sudah mendapatkan transfer gen, di mana gen tersebut berfungsi untuk menangkal dari jamur ataupun bakteri pembusuk pada tomat. Bayi tabung atau fertilisasi in vitro ditujukan untuk pasangan suami istri yang kesulitan untuk memperoleh keturunan. Selanjutnya adalah inseminasi buatan atau kawin suntik. Ini biasanya dilakukan pada hewan ternak terutama. Kemudian adalah cloning. Cloning yang pernah dilakukan oleh seorang ilmuwan yaitu pada domba Dolly. Selanjutnya adalah vaksin. Kemudian penemuan antibiotik jenis baru. Dan yang selanjutnya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini digunakan untuk perbanyakan tumbuhan dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang cukup banyak, terutama pada tanaman jenis sayur. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan berikan soal dan kalian jawab karena masih ada waktu 10 menit lagi. Ibu harap kalian dapat menjawab pertanyaan yang Ibu berikan yang berhubungan dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia. Dalam proses pembuatannya melibatkan mikroorganisme